Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Raisuli di mata kuliah logika dan algoritma dan dasar pemrograman. Oke, saya share. Bentar. Oke, lanjut ya. Di sini kita akan masuk ke pertemuan ke-6 di mata kuliahnya, tapi pertemuan kampusnya pertemuan ke-9 ya. Di sini ada namanya proses perulangan, di mana operasi perulangan selalu dijumpai dalam bahasa pemrograman. Di mana di sini akan dibahas beberapa istilah dalam perintah perulangan ya. Di antaranya yang pertama, perintah for, di mana perulangan yang pertama adalah for, bentuk umumnya adalah for sebagai berikut. For, inisialisasi, syarat perulangan, pengubah, pencacah. Bila pernyataan di dalam for lebih dari satu, maka pernyataan-pernyataan tersebut harus diletakkan di dalam tanda kurung. For, inisialisasi, syarat perulangan, nilai cacah, pertanyaan perintah sampai pertanyaan perintah ke N. Kegunaan dari masing-masing argumen for di atas adalah inisialisasi merupakan bagian yang memberikan nilai awal untuk variabel-variabel tertentu. Yang selanjutnya, syarat perulangan, pemegang kontrol terhadap perulangan, karena bagian ini yang menentukan suatu perulangan diteruskan atau dihentikan. Pengubah nilai pencacah, pengatur kenaikan dan penurun dari nilai pencacah. Contohnya sebagai berikut nih, coba lihat ke depan. Sebagai contoh, perulangan untuk mencetak bilangan ganjil 1 sampai 10 secara menaik. Jadi kita akan mencetak bilangan ganjil 1 sampai 10, tetapi nanti konsepnya secara menaik. Secara menurun menampilkan bilangan ganjil. Contoh, include studio, ini include Chronio, include IOStream, ini adalah default dari bahasa C. Main, habis itu integer A. Saya mempunyai variabel namanya A, tipenya integer. Clear screen artinya membersihkan layar, nanti layarnya akan di clear screen. Perulangan. For sama dengan 1, A kecil sama dengan 10. Yang namanya kecil, lebih kecil sama dengan 10, angka 10-nya termasuk. Tetapi ketika nggak ada namanya sama dengan, kecil 1 lebih kecil 10 berarti itu akan dicetak 1 sampai 9. Tetapi ketika ada namanya sama dengan, itu angka di belakang perintah tersebut akan masuk dalam proses tersebut. Jelas ya? Kecil sama dengan, sama perbedaannya lebih kecil saja tanpa sama dengan. Plus A artinya ini ngejumlah, perulangannya dari 1 sampai 10. Count artinya mencetak dalam bahasa C. Dalam bahasa Pascal, print, len. Gets. Oke. Nah, ini ketika kalian copy programnya, kalian pakai emulator, banyak emulator di Google. Kalian nggak harus download di laptop, kalau misalnya laptop kalian nggak kuat. Nanti outputnya seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan menurun sama, berarti kalau tadi kan A 1 sampai dengan lebih kecil sama dengan 10 ya. Sekarang kebalikannya. 10 A-nya, nah ini A berikutnya kecil sama dengan 1, jadi menurun. Min A, artinya akan berkurang nanti. Outputnya seperti ini, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Sekarang mencetak bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil dimulai dari 1. Nah, dia ada namanya plus 2. Jadi dari 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. 7 plus 2, 9. Itu. Jadi yang menentukan range dari bilangan ganjil A plus 2. Jadi dari A-nya 1 di plus 2 sama dengan 3. 3 plus 2 sama dengan 5. Seterusnya seperti itu. Ya, gampang ya.
Ketika dijalankan, potongan program yang tadi adalah 1, 3, 5, 7, dan 10. Pernyataan nest for. Pernyataan ini suatu perulangan for di dalam perulangan for. Jadi for dalam for. For, inisialisasi for. Nah, ini biasanya untuk mencetak seperti ini. Bentuk segitiga. Jadi for dalam for. Yang pertama, 1 A sama 1, A kecil sama dengan 5, itu untuk yang menentukan posisi kesininya nih. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan, oke sebentar, lagi azan. Oke, lanjut aja sebentar ya. Habis itu tadi apa ini? Ini yang tadi saya bilang for dalam for 1 sampai 5 untuk penambahan ini, dan for yang kedua B sama dengan A, ini akan B plus plus, B-nya akan menambah ke kanan. Perulangan tak terhingga, perulangan yang berhingga merupakan perulangan loop yang tak pernah berhenti, terus menerus. Contoh, nih angka ini. Angka ini dihasilkan dari program yang ini. Program tak terhingga, jadi for bilangan 60, bil lebih besar sama dengan 10. Pokoknya dia lebih besar sama 10 dari 60 ya, dia nggak akan selesai. 60, 70, 80, 90, terus. Oke, habis itu pada pernyataan ini tidak akan berhenti untuk menampilkan bilangan menurun. Kesalahan terjadi pada pemecahan cacat. Seharusnya penulisan benar adalah build min min, berkurang bukan bertambah ya terus. Nah itu dia. Harus dijalankan ya, pencet control pause atau control break. Sekarang namanya Goto. Goto merupakan, bukan Gojek, Tokopedia ya. Goto merupakan instruksi untuk mengarahkan eksekusi program ke pernyataan yang diawali dengan satu label. Label merupakan suatu pengenal identifier yang diikuti dengan tanda titik 2. Bentuk pemakaian Goto sebagai berikut. Goto label. Contoh penggunaan Goto dapat dilihat pada program berikut ini. Goto, iostream, nah ini, studio, Conio, integer, A, B, char lagi, atas clear screen, masukkan bilangan nanti dicetak. B sama dengan A persen 2. Nilai persen D, persen 2 adalah persen D. Ingin hitung lagi, nah if lagi yes, lagi Y kecil, Goto. Ketika ini dijalankan, ketika kalian masukkan 4 sisa bagi 2. Persen itu sisa bagi. Kalau 4 sisa bagi 2 ya artinya 0, nggak ada sisa baginya, habis. Kecuali 4 sisa bagi 3, berarti ada 1 sisanya. Sisa bagi antara 0 sama 1. Kalau misalnya habis bilangan tersebut ya dibilang 0. Kalau ada sisanya nanti sebutkan sisanya 1 biasanya. Oke. Pernyataan while. Pernyataan while merupakan instruksi untuk perulangan yang mirip dengan for. Bentuk perulangan while dikendalikan oleh syarat tertentu, di mana yaitu perulangan akan terus dilakukan selama syarat itu terpenuhi, teman-teman. Bentuk umumnya seperti ini. Syarat while syarat perintah, pernyataan perintah, Bentuk umum perulangan while dengan lebih dari perintah pernyataan sebagai berikut. While syarat pernyataan perintah. Nah, nanti contohnya ini. Integer bilangan 1 clear screen, while bilangan lebih kecil 10 print sisa bagi D plus plus bill. Nanti ketika jalankan kayak ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Dimulai dari 1 lebih kecil sampai 10. Dia nambah terus. Pertama cetak 1, cetak 2, cetak 3, cetak 3, cetak 4, cetak 5, cetak 6, cetak 7, cetak 8, cetak 9, cetak 10. Itu ketika 10 dia akan berhenti dari program tersebut. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya untuk menghasilkan bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap berarti ketika dimulai dari 0, nanti untuk range-nya plus 2. Jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10. Seperti itu. Gampang ini ya. Pernyataan dual. Pernyataan dual adalah perulangan yang melaksanakan perulangan terlebih dahulu dan pengujian perulangan dilakukan di belakangnya. Contohnya, do, pernyataan perintah do. Jadi dia lakukan dulu, baru ada namanya syarat yang memenuhi. Contoh, integer bilangan 2, clear screen, do, print, sisa bagi bilangan bill plus 2. Nah, while jika bilangan lebih kecil, jadi dia akan melaksanakan terus sampai bilangannya lebih kecil sama dengan 10. Jadi 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Break. Nah, break ini akan dibahas pernyataan mengambil keputusan switch. Break artinya itu keluar dari potongan program. Jadi ketika programnya nggak berhenti, bisa memakai perintah namanya break. Integer bill sama dengan 1, clear screen, do, if bill lebih besar sama dengan 6, break if persen %d, while bill plus plus ini. Jadi dia akan mencetak bilangan lebih besar sama dengan 6 dengan penambahan 1. Jadi jalan seperti ini. Kenapa enggak 6 kecetak, Pak? Enggak. Kenapa? Ketika 6, dia keluar dari program. Jadi cetak 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada untuk pembagian bilangan A, bilangan B, bilangan C. Pernyataan continue. Ini yang terakhir nih. Digunakan untuk mengarahkan eksekusi ke iterasi proses berikutnya. Jadi ke loop berikutnya. Dengan kata lain, mengembalikan proses yang sedang dilaksanakan di awal loop. Integer bilangan clear screen for bilangan 1, bilangan lebih kecil sama dengan 10, plus bill. If bill sama dengan 6, jika bilangan nanti dijalankan sama dengan 6, dia akan melanjutkan. Namanya continue, print, sisa bagi D. Jadi ketika sampai 5, 6-nya nggak dicetak, teman-teman. 6-nya dia melompati. Jadi ketika 6 nggak dicetak, langsung ke 7, 8, 9, 10. Jadi untuk bypass satu angka. Oke, tugas di sini ada 5 kalian disuruh bikin program dengan output sebagai berikut. Saya kasih pilihan 2 saja dibuat, nanti dikumpulkan malam ini jam 21.30. Oke, nanti saya kasih videonya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.